Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini ulun akan melanjutkan tentang sebab-sebab atau tanda-tanda diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sebelumnya, tanda yang pertama adalah setelah berbuat taat itu tidak lagi melakukan dosa atau kembali kepada dosa yang terdahulu. Paling tidak ini niatnya untuk tidak melakukan dosa lagi. Dan sudah dijelaskan perkataan Yahya bin Mu'adz, siapa yang beristighfar dengan lidahnya tapi hatinya masih terikat untuk berbuat maksiat, maka puasanya ditolak dan pintu dikabulkan dari wajahnya juga tertutup. Itu tentang tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah adanya kekhawatiran tentang ibadah itu tidak diterima. Jadi di antara tanda diterimanya ibadah oleh Allah adalah adanya rasa khawatir kalau ibadah itu tidak diterima. Bukan yakin tidak diterima, itu jelas tidak diterima. Ini khawatir. Nah, khawatir kalau ibadah itu tidak diterima. Bapak Ibu yang berbahagia, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat pada surah Al-Mu'minun ayat ke-60. Di antara kalimat ayat itu berbunyi, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang melakukan amal soleh dan hati mereka khawatir, takut tidak diterima. Bapak Ibu yang berbahagia, Sayyidatuna Aisyah menanyakan tentang maksud ayat ini, surah Al-Mu'minun ayat ke-60. Kata Sayyidatuna Aisyah, apakah maksud dari ayat itu adalah orang-orang yang minum khamar dan orang-orang yang mencuri? Kalau yang melakukan itu takut kepada Allah, wajar. Kata Nabi kita, la yabnata as-siddiq, tidak wahai anak putrinya as-siddiq, Abu Bakar as-Siddiq. Walakinnahum, yang dimaksud ayat itu adalah alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa, melakukan sholat dan bersedekah. Wahum yakhafuna alla yuqbala minhum, tetapi mereka khawatir ibadah mereka itu tidak diterima. Nah. Lalu lagi, ulaika alladzina yusari'una fil khairat, mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Bapak Ibu yang berbahagia, ulun ulang, di antara tanda diterimanya amal ibadah
oleh Allah adalah adanya rasa khawatir ibadah yang kita lakukan itu tidak diterima. Itu akan ada dengan sendirinya. Nah, lalu bagaimana kita membuktikan perasaan itu? Beribadah sudah dilakukan, tapi ada rasa khawatir kalau ibadah itu tidak diterima. Tidak yakin diterima, tidak yakin juga tidak diterima. Cuman khawatir tidak diterima. Nah, buktinya perasaan itu adalah tindakan yang nyata. Jadi itu perasaan, tapi tandanya adalah tindakan yang nyata. Tindakan yang nyata adalah berbentuk permohonan kepada Allah agar ibadah itu diterima. Bahasa Arabnya yang umum, Rabbana taqabbal minna, dan seterusnya. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar engkau menerima kami ibadah, sholat, puasa, dan lain-lain sebagainya. Itu bukti bahwa di dalam diri kita ada kekhawatiran kalau tidak diterima. Kalau tidak dengan bahasa Arab, ya bahasa Indonesianya yang maknanya kurang lebih, yaitu memohon kepada Allah agar ibadah yang dilakukan ini diterima oleh Allah. Dan itu penting, karena itu otomatis akan ada sebagai tanda ibadah itu diterima. Berikutnya adalah at-taufiq ila a'malin sholihatin ba'daha. Ada lagi timbul keinginan untuk melakukan amal soleh berikutnya. Kenapa bisa begitu? Ibadah yang pertama itu ibarat tanaman yang berbuah. Ibarat tanaman yang baik yang berbuah. Maka kalau ada lagi keinginan untuk berbuat baik setelah ketaatan yang barusan dilakukan, itu tanda bahwa ibadah yang baru saja dilakukan itu diterima oleh Allah. Karena ibadah yang baru saja dilakukan itu ibarat pohon yang ternyata menimbulkan buah lagi. Ada hasil yang baik dari perbuatan yang baik. Nah, jadi kalau setelah beribadah lalu malas melakukan kebaikan yang lain, itu tanda ibadah yang baru saja dikerjakan itu tidak diterima. Ini ulun-ulang ada keinginan. Keinginan dengan kemampuan berbuat lain lagi. Yang penting ada timbul keinginan untuk melakukan amal soleh lagi. Adapun bisa atau tidak bisa mewujudkannya itu tergantung keadaan. Kalau sibuk biasanya tidak bisa, tapi diganti dengan ketaatan yang lain yang bisa dilakukan. Nah, sudah. Berikutnya lagi tanda diterima ibadah oleh Allah, istisgharul amal, merasa ibadah yang dilakukan ini tidak ada apa-apanya, merasa tidak seberapa, tidak hebatlah perasaan diri sendiri. Nah, bukan menganggap remeh, cuman itu aja, bukan begitu. Tapi merasa ibadah yang dilakukan ini tidak hebat. Nah, gitu. Itu juga tanda ibadah itu diterima. Kenapa? Karena logikanya orang yang merasa ibadahnya hebat itu ujub. Merasa hebat diri, ujub. Ujub itu adalah
sifat hati yang tidak baik. Nah, tapi kalau menganggap rendah, ada seberapanya ibadahku ini, masih banyak lagi kekurangannya, itu menimbulkan tawadhu, rendah hati. Nah, itulah yang menjadi tanda ibadah kita itu diterima. Bapak Ibu yang berbahagia, ulun kira ini sementara yang bisa ulun sampaikan. Insya Allah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Habibullah. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya